Kabar anak-anak kelas 4 yang hebat, anak soleh soleha, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Oke anak-anak yang hebat, hari ini kita ketemu lagi dalam insya Allah nanti kita akan belajar tentang Al-Islam dengan Ustadzah Kurun ya. Sebelum kita mulai belajar, yuk seperti biasanya kita doa dulu. Tapi Ustadzah minta tolong semua sikap doa, ya, sikap doa. Ustadzah mau lihat dulu. Ustadzah ini tolong ditampilkan, Ustadzah mau lihat. Oke, siap ya untuk berdoa anak-anakku? Siap, Ustadzah. Oke, siap ya. Yuk. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdadam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga dengan doa pembuka untuk belajar ini, nantinya kalian dilancarkan dalam menerima materi dari Ustadzah Kurun. Ayo anak-anakku yang hebat, selama Ustadzah minta tolong semua berdiri dulu, kita nyanyikan yel-yel kelas 4. Yuk, Ustadzah minta tolong semua berdiri. Berdiri semuanya. Ada Alan. Siapa saja itu? Ada Alea. Ada Nindya, ada Aska, Naila dan Naila Putri, dan banyak sekali Ustadzah. Masih banyak yang lainnya ya. Yuk semuanya berdiri ya, atau duduk juga enggak apa-apa asal tetap semangat. Ya. Masih ingat ya? 1, 2, 3. Kami kelas 4, anak hebat pemberani, sholat dan mengaji sudah kewajiban kami. Patuh orang tua, hormat pada ustadz-ustadzah. Sekarang waktunya kita belajar lagi menjadi insan mandiri. Sekarang waktunya kita belajar lagi menjadi insan mandiri. Kelas 4. Yes. Tambah hebat, jos. Tambah pinter, jos. Tambah keren, jos. Yeay. Oke. Ya sudah kita nyanyikan. Sudah doa ya. Ustadzah mau sapa dulu anak kelas 4. Ya, Ustadzah mau sapa dari mulai kelas 4. Nanti semuanya satu-satu. Tangan ya. Yang Ustadzah sebutkan kelasnya, tolong lambaikan tangan ya. Oke. Cek. Mana ya kelas 4? Cut Nyadin. Tolong lambaikan tangannya. Tolong.
Halo. Cutnya di Kelas 4 Cutnya Din. Ya. Ya. Selanjutnya Ustazah. Oke, lanjut. Kelas 4 Sultan Iskandar Muda. Halo. Ustazah. Ya. Kelasnya Cutnya Din tadi kelasnya Iya. Ustazah siapa ya? Ustazah lupa. Oh, Ustazah Astia. Ini kelasnya Ya, Ustazah Ana sendiri. Ustazah sebutkan aja Ya, nama kelasnya ya. ya, Oke. Kelas 4 Dr. Sutomo. Dr. Sutomo, ayo. Yuk, Kelas 4 Dr. lambaikan Sutomo. tangannya kelas 4 Dr. Sutomo. Lanjut, kelas 4 Dr. Mustopo. Dr. Mustopo. Ya, lambaikan tangannya. Halo. Yang kelas 4 Dr. Mustopo. Ya. Selanjutnya Ustazah. Lanjut, kelas 4 Dewi Sartika. Kelas Mana 4 ya? Dewi Ayo, Sartika. lambaikan Mana? tangannya. Kelas 4 Dewi Sartika. Oke. Lanjutnya, kelas 4 WR Supratman. WR Supratman. Yeay. Ya, oke. Kelas 4 Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin mana? Lambaikan tangannya Sultan Lambaikan Hasanuddin. tangannya. Hasanuddin. Oh Oke. iya, itu sudah. Terakhir. Terakhir Kelas Ustazah. 4 apa ya yang belum disebut ya? Kelas 4 Cut Cutnya. Mutia. Iya. Silakan lambaikan Cut tangannya. Mutia. Oke. Ada berapa kelas ya Ustazah ya? Ada 8 kelas 8 semuanya. kelas, Iya. iya. Oke, untuk mempersingkat waktu anak-anakku yang hebat semuanya, kalian sudah siap untuk menerima materi dari Ustazah Kurun bukan? Ya. Pastinya sudah siap. Ya, kita lanjut materinya dengan Ustazah Kurun. Tapi Ustazah minta tolong. Ustazah minta tolong sekali anak-anak hebat. Silakan kalian perhatikan, kalian dengarkan dengan seksama, ya. Ngobrolnya atau mainnya dihentikan dulu. Kalian simak penjelasan dari Ustazah Kurun. Ya. Silakan Terima Ustazah kasih Kurun. Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Gimana? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, supaya lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu ya sama-sama ya. Ustadz-ustadzah yang ada di sini juga ya. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah anak-anak meskipun Ustazah Kurun di sini itu sendirian, tapi di depannya Ustazah ini, di depan sini itu ada Ustadzah kelas 4 semuanya yang ada di sini. Ya, tapi di sini Ustazah Kurun meskipun sendirian, Ustazah yakin anak-anak kelas 4 di rumah semuanya juga sudah mendengarkan dengan baik. Oke. Hari ini Ustazah kebetulan hari Selasa ini Ustazah akan menjelaskan sedikit tentang materi yang ada di dalam modul ini. Ya, anak-anak di rumah mungkin di sebelahnya siapa ya kira-kira yang sudah baca modulnya? Coba angkat tangan yang sudah baca modulnya. Nah, di dalam modul ini nanti anak-anak ada pelajaran Al-Islam, ya. Ada pelajaran Al-Islam. Nah, untuk selanjutnya anak-anak, insya Allah bulan depan nanti Ustazah Kurun ini akan tidak hanya mengajar Al-Islam saja, yaitu ada Al-Islam, bahasa Arab, dan KMD. Nah, untuk hari ini Ustazah Kurun yaitu akan belajar dulu, kita akan belajar yaitu tentang pelajaran Al-Islam. Nah, ada yang bawa modul? Nah, atau yang sudah baca? Nah, siapa yang masih ingat di dalam modul Al-Islam itu menjelaskan tentang apa saja? Ada yang sudah baca? Coba angkat tangan yang sudah baca. Nah, yang belum baca nanti silakan dibuka modulnya. Dibuka pelajaran Al-Islam nanti akan membahas tentang apa? Nah, untuk modul kali ini anak-anak, Ustazah akan membahas tentang ikhtiar dan tawakal. Kalian pasti di rumah sering mendengar kata-kata ikhtiar, sering mendengar kata tawakal. Apa itu tawakal? Apa itu ikhtiar? Nah, anak-anak, ikhtiar itu artinya berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai suatu tujuan. Berusaha anak-anak. Seperti kondisi sekarang ini anak-anak. Kita sedang berusaha apa? Supaya sehat selalu. Betul nggak Ustadz Ustadzah?
Iya, kita itu harus sehat. Nah, caranya dengan apa? Ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Nah, ini Ustazah sudah bawa ini beberapa contoh. Ustazah di sini juga memperhatikan ya. Anak-anak di rumah jangan lupa ya memperhatikan. Ini bentuk ikhtiar kita supaya kita itu sehat. Terhindar dari penyakit apa Ustazah sekarang ini? COVID-19 anak-anak ya. Nah, salah satu ikhtiar kita yaitu selalu apa? Cuci tangan. Nah, kalau dari mana-mana anak-anak ya, Ustazah juga harus selalu apa? Cuci tangan. Nah, cuci tangannya sudah Ustazah yakin. Semuanya sudah hafal. Ada berapa cara Ustazah? 6 ya, ada 6 atau 5 langkah itu kalian harus kerjakan di rumah ya. Yang kedua, ikhtiar kita anak-anak, usaha kita supaya kita tetap sehat, yaitu kita kalau kemana-mana anak-anak, usahakan selalu bawa, apa ini namanya Ustazah? Hand sanitizer, ya. Ustazah yakin di rumah kalian sudah menyiapkan bekal-bekal ini ya anak-anak. Selanjutnya usaha kita, ikhtiar kita supaya kita sehat, yaitu ini, pakai apa ini? Face shield ya ini ya. Nah ini salah satunya. Ada juga yaitu masker. Nah sekarang anak-anak kalau kita berada di luar rumah anak-anak ya kita harus memakai masker. Nah ini pakai masker, pakai face shield ini, terus bawa hand sanitizer, terus satu lagi anak-anak kalau keluar dari manapun kita harus selalu cuci tangan pakai sabun. Nah anak-anak itu adalah suatu bentuk ikhtiar kita. Ikhtiar apa? Ikhtiar kita supaya terhindar dari penyakit COVID. Nah, selain stay at home, ya Ustazah itu bahasa Inggrisnya Ustazah ya. Nah, tinggal di rumah ya, atau kalau keluar harus pakai masker. Nah, itu adalah salah satu bentuk ikhtiar kita di rumah. Nah, setelah ikhtiar, apa yang kita lakukan? Yaitu tawakal. Nah, materi Ustazah selanjutnya yaitu tawakal. Tawakal itu artinya berserah diri kepada Allah setelah berusaha. Anak-anak, ikhtiar tadi tidak hanya dalam menjaga kesehatan aja. Ikhtiar itu kita bisa lakukan dalam hal apa saja. Contoh, yaitu kalau kalian ingin jadi anak yang hebat, maka kalian harus apa? Belajar. Nah, itu adalah salah satu bentuk ikhtiar. Nah, ikhtiar sudah, tawakal sudah. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya, apa itu ikhtiar, apa itu apa? Tawakal. Ada yang masih ingat? Apa ikhtiar tadi? Di sini ada yang masih ingat? Ustazah, ikhtiar tadi apa? Ya, berusaha. Kalau tawakal, yaitu apa? Berserah diri kepada Allah setelah berusaha. Setelah kita cuci tangan, bawa masker, terus selalu bawa hand sanitizer. Nah itu kita ikhtiar kepada Allah ya. Selain itu juga tidak hanya itu, tapi kita juga harus menjaga Pak Ustazah ya. Makan makanan yang sehat, olahraga, itu juga salah satu bentuk ikhtiar kita kepada siapa? Allah ya, supaya kita menjadi sehat. Nah, selain itu anak-anak, di modul Ustazah juga ada materi tentang perilaku terpuji. Di situ sudah Ustazah sebutkan 3 sifat perilaku terpuji, yaitu ada rendah hati, ada toleransi, dan ada pemaaf. Rendah hati itu apa ya Ustazah? Rendah hati itu adalah sifat tidak sombong, ya, tidak pamer, itu adalah sifat rendah hati. Anak-anak, orang yang punya sifat rendah hati itu akan mempunyai banyak manfaat sekali. Satunya apa? Ada yang tahu enggak di rumah? Nah, salah satu manfaat kalau kita punya sifat rendah hati, tidak sombong, salah satu manfaatnya apa? Selain disayang oleh Allah, selain masuk surga, yaitu apa? Punya banyak teman. Ya, coba kalian pikir, kira-kira kalau kalian di kelas atau di sebuah masyarakat ada orang yang sombong, kira-kira kalian suka apa enggak? Pasti enggak kan? Suka kan? Nah, makanya Allah memerintahkan kepada kita supaya kita itu punya sifat rendah hati. Jangan bersikap sombong.
Karena sombong itu adalah sifatnya siapa Ustadz di sini? Setan. Nah, setan itu ya sifatnya itu sangat sombong sekali. Buktinya apa anak-anak? Buktinya setan tidak mau menyembah kepada siapa? Dia masih ingat? Nah, menyembah atau bersujud kepada siapa? Nabi Adam. Ketika Nabi Adam diciptakan, ada salah satu makhluk yang tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, yaitu siapa? Setan. Nah, karena apa? Karena merasa sombong. Setan merasa sombong karena dia itu merasa paling tinggi penciptaannya, yaitu diciptakan dari apa? Api. Sedangkan Nabi Adam diciptakan dari apa? Tanah. Nah, makanya kita tidak boleh punya sifat sombong. Kita harus mempunyai sifat apa? Rendah hati. Yang kedua yaitu sifat pemaaf. Pemaaf itu apa? Tidak dendam, tidak iri terhadap teman. Anak-anak, sifat pemaaf yang bisa kita contoh dari teladan kita yaitu siapa? Nabi Muhammad. Kalau kalian masih ingat anak-anak, kisahnya Nabi Muhammad. Yaitu ketika Nabi Muhammad hijrah ke negeri Taif. Di sana anak-anak, Nabi Muhammad itu tidak disambut dengan gembira atau senang. Tapi Nabi Muhammad diapakan anak-anak? Dilempari. Nabi Muhammad dan pengikutnya dilempari. Tapi apakah Nabi Muhammad membalas? Tidak anak-anak. Nabi Muhammad membalas dengan senyuman, bahkan memaafkan. Itulah teladan kita Nabi Muhammad yang harus kita contoh. Yang ketiga yaitu toleransi. Toleransi itu adalah sikap saling menghargai, menghormati antar pemeluk agama yang berbeda. Karena masyarakat di Indonesia ini berbeda-beda. Ada berbeda suku, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Contoh di Surabaya ya Ustadz-Ustadzah, di sini suku, coba yang di rumah, coba kalian sebutkan suku yang ada di Surabaya ini apa saja ya Ustadz-Ustadzah di sini. Misalnya suku apa? Ada yang tahu? Ya, suku Jawa, apalagi suku Arab. Nah, ada lagi suku Madura, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya itu masih banyak. Makanya kita harus saling menghormati, menghargai. Nah, anak-anak, tapi kita tidak boleh ya mencampur adukan. Ada satu hal ya, kita harus saling menghargai, menghormati, yaitu mencampur adukan ketika apa? Ketika ritual ibadah. Kita anak-anak boleh berteman dengan teman kita yang non-muslim. Boleh kita bermain, kita misalnya kalau punya kue berbagi boleh. Tapi ada satu hal yang tidak boleh. Ustadzah yakin kalian sudah tahu semuanya. Karena ini kemarin kita sudah belajar di kelas 2. Yaitu tidak boleh apa? Mengikuti ibadah mereka. Nah, itu tadi tentang materi akhlaknya. Sekarang Ustadzah mau bahas materi yang lain yaitu tentang sholat sunnah. Sholat anak-anak ada sholat wajib dan ada sholat sunnah. Siapa yang kemarin sudah sholat 5 waktu angkat tangan? Coba yang di rumah sudah sholat 5 waktu angkat tangan. Ya Alhamdulillah. Sholat 5 waktu itu coba disebutkan apa saja. Coba di sini Ustadzah Ana sholat wajib itu ada sholat apa saja? Subuh, apalagi? Zuhur, apalagi? Asar, apalagi? Maghrib dan Isya. Anak-anak itu adalah salah satu kewajiban umat Islam yaitu untuk melaksanakan sholat wajib. Selain sholat wajib, ada juga namanya sholat sunnah. Nanti di rumah kalian bisa baca di modulnya ini yaitu tentang macam-macam sholat sunnah. Macam-macam sholat sunnah itu banyak sekali anak-anak. Nah, sholat sunnah itu, ya, sholat sunnah itu apa sih Ustadzah Kurun? Sholat sunnah adalah sholat yang mengiringi sholat fardu. Ya, anak-anak. Nah, salah satu contoh sholat sunnah itu adalah yang pertama, misalnya, nah ini yang mau kita kerjakan. Sholat sunnah itu ada yang dikerjakan secara sendirian, ada yang dilakukan secara berjamaah. Contohnya yang dilakukan secara berjamaah, sholat apa Ustadzah di sini? Ya betul, sholat id. Nah, anak-anak umat Islam mempunyai
hari raya besar. Coba disebutkan dengan tangannya, ada berapa hari rayanya umat Islam? Coba tangannya, angkat tangan, ada berapa? Ayo, yang di layar tuh. 1. Ada berapa hari rayanya umat Islam? Coba. Oh, coba Ustadz Deni dilihat, Ustadz Afrun pengen tahu anaknya nih yang jawab. Iya betul, umat Islam mempunyai 2 hari raya. Ya iya betul, itu ada Sultan, ada siapa itu Agasa, ada siapa itu, wah banyak sekali yang jawab betul. Ada sholat id itu ya ada 2, yaitu sholat Idul Fitri dan satunya sholat apa? Idul Adha. Yang sholat Idul Fitri sudah kita laksanakan kemarin. Nah, yang mau kita laksanakan di akhir Juli yaitu sholat Idul Adha. Itu adalah salah satu contoh sholat sunnah. Anak-anak, sholat sunnah ini sering dilakukan oleh Rasulullah. Makanya kita itu harus mencontoh ya. Kita harus sering dan banyak-banyak melaksanakan sholat sunnah. Nah, anak-anak, pagi ini ada juga loh sholat sunnah yang bisa kita kerjakan. Nah, sholat sunnah apa? Ya betul, sholat sunnah duha, sholat duha. Coba angkat tangan, Ustazah Purun pengen tahu yang ada di layar itu. Siapa yang hari ini sudah sholat duha? Angkat tangan. Oh, alhamdulillah banyak sekali anak-anak kelas 4 yang sudah melaksanakan sholat duha. Anak-anak, sholat duha itu bisa dikerjakan 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa juga 8 rakaat. Itu adalah salah satu contoh sholat sunnah. Selain itu ada juga kalau nanti kalian baca di modulnya, ya ada juga sholat gerhana. Nah, beberapa bulan yang lalu ya Ustadz-Ustadzah di sini ya, kita ada gerhana apa kemarin itu? Ada gerhana matahari, ada gerhana bulan. Itu ada juga sholat sunnahnya. Selain itu ada juga sholat sunnah istisqa. Apa itu sholat sunnah istisqa? Sholat sunnah istisqa yaitu sholat minta hujan. Ya, ada juga sholat lail, ya mulail. Siapa yang hari ini sudah sholat lail? Ada yang sudah sholat lail? Sholat tahajud? Ada? Oh, siapa itu yang sudah sholat tahajud? Iya ada, alhamdulillah. Loh iya siapa itu ada yang sudah sholat tahajud? Nah, sholat tahajud anak-anak itu dilakukan ya setelah sholat isya, ya sampai mau menjelang waktu subuh, ya. Nah, pada bulan Ramadan anak-anak, sholat lail atau sholat tahajud itu dinamakan sholat tarawih. Nah, biasanya kita melaksanakan yaitu 8 rakaat ditutup dengan sholat sunnah yaitu sholat witir 3 rakaat. Nah, jadi 11 rakaat. Itu tadi tentang sholat sunnah. Nah, anak-anak, kalian pasti ingin tahu apa sih sunnah itu? Sunnah itu adalah sesuatu yang jika dikerjakan ya kita itu mendapatkan pahala. Tetapi kalau tidak dikerjakan kita tidak mendapat pahala, tidak mendapat apa? Dosa. Kira-kira enak mana? Enak dikerjakan apa tidak? Ustadz-ustadzah di sini enak dikerjakan apa tidak kira-kira? Enak dikerjakan, mendapatkan apa? Pahala. Nah, anak-anak, sebentar lagi kita itu mau merayakan hari apa? Yang di rumah? Iya, hari raya Idul Adha. Siapa yang sudah mengumpulkan kaleng infak? Coba angkat tangan. Ya, yang sudah mengumpulkan kaleng infak kalian nanti ya anak-anak mau dibelikan sapi. Nah, sapinya nanti disembelih dan apa? Dagingnya nanti dibagikan. Selain itu anak-anak pada hari raya Idul Adha nanti ya kita itu disunahkan paginya itu sholat berapa rakaat? Coba angkat tangan. Berapa rakaat? 2 rakaat. Nah, Ustazah yakin semuanya sudah bisa mempraktekkan sholat Idul Adha nanti sudah bisa. Pada malamnya ya kita takbiran biasanya. Tapi karena kondisi seperti ini ya kita harus jaga kesehatan dulu. Mungkin kita tidak bisa melaksanakan takbir keliling seperti tahun-tahun saja, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk bertakbir di rumah juga bisa bersama ayah, bunda, adik, kakak, dan keluarga di rumah. Paginya kita sholat 2 rakaat. Dan jangan lupa ketika
sholat Idul Adha, takbir yang pertama ada berapa rakaat? Berapa rakaat? Takbir yang pertama ada berapa kali? Coba tangannya ada berapa kali? Takbir yang pertama 7, ya. Dan takbir yang kedua ada berapa kali? 5. Sholatnya berapa rakaat? 2 rakaat. Ya, anak-anak kalian pasti ingat, ya. Pada hari raya Idul Adha itu, setelah sholat Id, nah, apa yang kita lakukan? Biasanya apa? Menyembelih hewan kurban. Nah, anak-anak menyembelih hewan kurban ini itu kita memperingati sebuah peristiwa, yaitu kisahnya seorang nabi. Ada yang tahu? Nah, di sini Ustadz Ustadzah, kisahnya nabi siapa sama siapa? Nabi siapa ya? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Waktu itu Nabi Ibrahim itu baru punya anak satu-satunya, yaitu Ismail. Tapi diuji oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Apakah Ibrahim mau mendapatkan perintah seperti itu? Mau. Apakah Ismail juga mau mendapatkan perintah itu akan disembelih? Mau. Kenapa kok mau? Karena ini adalah perintah dari Allah, sebuah bukti ketaatan. Nah, ketika mau disembelih, maka Allah menggantinya dengan seekor apa? Domba. Sehingga pada masa sekarang ini ya kita peringatinya yaitu memperingati dengan Idul Adha. Nah, kalian pasti sudah hafal semuanya. Hewan apa saja yang bisa disembelih? Nah, hewan apa saja Ustaz-Ustazah yang ada di sini? Domba. Terus apa lagi? Sapi. Apa lagi? Unta, kerbau. Iya, itu apa kelihatan di rumah itu pada menjawab. Nah, karena di Indonesia itu yang sering kita jumpai yaitu hewan apa anak-anak? Kambing, kalau nggak gitu sapi atau kerbau. Karena di Indonesia tidak ada onta ya Ustadz Ustadzah ya. Nah, itu yang nanti kita temui. Nah, anak-anak kalau berkorban nanti infak juga itu harus dengan rasa apa? Ikhlas. Yang terpenting adalah apa? Ikhlas. Tidak boleh pamer atau riak. Karena kalau kita dalam hati kita ketika berinfak atau apa ada sedikit pamer, maka hanguslah semua amal kita seperti dilalap api, ya. Nah, supaya amal kita itu diterima oleh Allah, maka kita harus mempunyai sifat apa? Ikhlas. Nah, anak-anak itu tadi peristiwa Idul Adha itu memperingati yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Ya anak-anak ya. Anak-anak sebenarnya peristiwa Idul Adha ini juga terdapat dalam Al-Quran. Nah, ada yang ingat surat apa anak-anak? Nah, surat Al-Kautsar, yaitu ayat 2. Coba dibaca bersama-sama ya. Dari ayat pertama dulu surat Al-Kautsar. Ayo Ustadz-Ustadzah di sini juga boleh ikut. 1, 2, 3 mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Asyani'aka wal abtar. Shadaqallahul azim. Nah, Ustazah yakin di rumah kalian juga sudah hafal semuanya surat. Nah, surat Al-Kautsar yang berbunyi fasholli wanhar. Maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah, ini kepada kita yaitu untuk sholat dan berkorban. Nah, ini mau sektif transfer lewat nah, mungkin yang mau berkorban bisa. Nah, oke, sekian dari Ustazah Qurun ya. Nah, insya Allah nanti
ini tadi materinya mendengarkan terus ya. Mungkin ya, nanti insya Allah nanti kita akan ada nyanyi-nyanyinya. Dan untuk pelajaran KMD-nya, jangan lupa untuk pelajaran KMD nanti di rumah dihafalkan ya Mas Muhammadiyahnya. Nanti kalau kita sebelum pelajaran KMD kita akan baca dulu, bernyanyi dulu Mas Muhammadiyah dan janji pelajar Muhammadiyah. Ya, di rumah dihafalkan ya. Oke Ustazah, sebelum ditutup kita enaknya nyanyi apa dulu ya Ustazah ya? Sifat wajib Rasul ya. Nah, yang di rumah sambil tepuk tangan ya, masih ingat ya, kita nyanyi dulu sifat wajib Rasul. Sifat wajib Rasul jumlahnya 4, sidik, amanah, tablik, dan fatona. Sidik artinya jujur, amanah dipercaya, tablik menyampaikan, dan fatona cerdas. Masih ingat ya? Itu sifat wajib Rasul. Ada lagi nggak yang kira-kira Al-Islam di kelas 3 yang ada nyanyinya? Itu dulu ya Ustadz Ustadzah. Iya, nah kita ketemu lagi Ustadzah Qurun akan nanti insya Allah untuk bahasa Arabnya nanti kita akan sambil bernyanyi. Karena bahasa Arab itu kalau enggak diucapkan itu enggak bisa ya. Itu harus dengan ya Ustadzah ya, setiap hari ya biar hafal. Dibiasakan, oke? Sudah? Oke. Ya anak-anakku yang hebat, semuanya yang ada di rumah, itu tadi Ustazah Qurun sudah menyampaikan materi yang ada di tema 1. Ya, diantaranya tadi ada apa? Ada ikhtiar, ada tawakal, ada sifat-sifat terpuji, diantaranya ada sholat sunnah juga. Nah, anak-anak Ustazah harapkan yang di modul yang telah diajarkan oleh Ustazah Qurun itu setidaknya kalian lakukan semaksimal mungkin atau sebisa mungkin kalian ya. Untuk apa? Untuk membiasakan kalian supaya jadi anak yang soleh dan solehah. Oke, untuk pertemuan kali ini insya Allah cukup sekian ya Ustazah Qurun. Mudah-mudahan apa yang diberikan Ustazah Qurun bermanfaat bagi kalian ya, semua anak-anakku ya. Nah, sebelum kita tutup pertemuan kali ini, yuk kita baca semuanya dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku jangan lupa yang mau berinfak kurban boleh transfer ke Bank Muamalat yang sudah di-share ke grupnya masing-masing ya. Ditunggu sampai hari ini. Kalau mungkin ada yang tidak berkenan untuk transfer ke sekolah, bisa disalurkan ke tempat-tempat yang kalian inginkan ya. Tapi jangan lupa buktinya kirim ke Ustazah biar kalian tetap dapat rewardnya. Oke? Anak hebat, yuk semuanya kita nyanyikan jingle kreatif. Berdiri semuanya. Semuanya berdiri. Yuk.